Di sebuah hutan lebat daerah desa terpencil di lereng Gunung Sindureja, Jawa Utara, yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang kakek tua bernama Kakek Tarno. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil yang ia bangun sendiri dari kayu-kayu yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Satu-satunya teman setianya adalah seekor anjing berbulu coklat bernama Charlie. Charlie adalah anjing yang dirawat kakek Tarno sejak kecil. Kala itu, kakek Tarno menemukan Charlie dalam kondisi sekarat akibat hanyut di sungai, dan kakek Tarno lah yang menyelamatkan anjing kecil itu dari derasnya sungai. Sejak itu, kakek Tarno merawatnya seperti anak sendiri. Dirawat penuh kasih sayang, dan sekarang Charlie adalah sahabat sejati kakek Tarno. Charlie selalu menemani dan menjaga kakek tua itu dalam segala situasi. Kakek Tarno dulunya adalah seorang petani yang tinggal di desa. Namun setelah anak-anaknya merantau ke kota dan istrinya meninggal dunia, ia memutuskan untuk pindah ke hutan dan hidup dalam kesederhanaan. Hutan itu menjadi tempatnya menemukan ketenangan, jauh dari rasa kesepian yang menghantuinya di desa. Setiap pagi, kakek Tarno dan Charlie memulai hari mereka dengan berjalan-jalan di sekitar hutan. Kakek Tarno akan memeriksa tanaman obat dan buah-buah liar, sementara Charlie dengan lincah berlari-lari sambil mengendus-endus tanah, memastikan tidak ada bahaya yang mengancam mereka. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan kebersamaan. Suatu hari, ketika sedang berjalan di tepi sungai, kakek Tarno mendengar suara tangisan samar. Ia berhenti sejenak dan memandang ke arah suara itu. Charlie dengan insting tajamnya langsung berlari ke arah suara tersebut. Kakek Tarno mengikuti Charlie dan menemukan seorang anak kecil yang terjebak di antara akar-akar pohon besar. Anak itu terlihat ketakutan dan tubuhnya gemetar. "Nak, kamu kenapa di sini? Bagaimana kamu bisa sampai ke hutan ini?" tanya kakek Tarno sambil berusaha menenangkan anak itu. Anak itu menangis dan menjelaskan bahwa ia tersesat saat mengikuti ayahnya yang sedang berburu. Kakek Tarno segera membebaskan anak itu dari akar pohon dengan bantuan Charlie, yang menggigit dan menarik akar-akar kecil yang menghalangi. Setelah itu, kakek Tarno membawa anak tersebut ke gubuknya untuk diberi makan dan dipulihkan tenaganya. Malam harinya, kakek Tarno duduk di depan perapian bersama anak itu. Ia menceritakan kisah-kisah masa kecilnya dan bagaimana ia belajar bertahan hidup di hutan. Anak itu yang awalnya ketakutan mulai merasa nyaman dan bahkan tertawa mendengar cerita-cerita lucu kakek Tarno. Charlie duduk di dekat mereka menjaga dengan penuh kewaspadaan. Keesokan paginya, kakek Tarno memutuskan untuk mengantar anak itu kembali ke desanya. Perjalanan itu tidak mudah, karena mereka harus melewati jalan-jalan terjal dan licin. Namun dengan bantuan Charlie yang selalu berada di depan untuk menunjukkan jalan, mereka akhirnya sampai ke desa. Setibanya di desa, mereka disambut dengan pelukan hangat dari keluarga anak tersebut.
Ayah anak itu sangat berterima kasih kepada kakek Tarno dan menawarkan hadiah sebagai tanda terima kasih. Namun kakek Tarno menolak dengan halus. "Saya tidak butuh apa-apa, Pak. Melihat anak itu selamat sudah cukup membuat hati saya senang," jawab Pak Tarno. Kakek Tarno kembali ke hutannya bersama Charlie. Sepanjang perjalanan ia merasa lega dan bahagia karena bisa membantu seseorang. Hari-hari berikutnya, kehidupan kakek Tarno dan Charlie berjalan seperti biasa. Namun setelah kejadian itu, semakin banyak orang desa yang mendengar tentang kebaikan hati kakek Tarno. Mereka mulai sering mengunjungi gubuknya dan belajar tentang tanaman obat, atau sekedar mendengar cerita-ceritanya yang penuh inspirasi. Namun, waktu terus berlalu, dan tubuh kakek Tarno yang semakin renta mulai melemah. Suatu hari, ia jatuh sakit parah. Seorang penduduk desa yang kebetulan berkunjung memutuskan untuk membawanya ke kota untuk mendapatkan perawatan. Dengan berat hati, kakek Tarno meninggalkan hutannya. Sementara Charlie tinggal menjaga gubuk mereka. Saat akan pergi, kakek Tarno menatap mata Charlie dan berkata, "Tunggu aku di sini ya nak, aku pasti kembali." Charlie menuruti perintah tuannya. Hari demi hari ia tetap menunggu di depan gubuk, menatap ke arah jalan setapak tempat kakek Tarno biasa muncul. Namun kakek Tarno tak pernah kembali. Sang kakek menghembuskan nafas terakhirnya di kota, jauh dari hutan yang damai. Charlie tetap menunggu. Ia tidak pernah meninggalkan tempat itu. Meskipun tubuhnya mulai lemah karena kelaparan dan kelelahan, penduduk desa yang mengetahui kisahnya mencoba memberinya makan. Tetapi Charlie hanya makan sedikit, lalu kembali ke tempat ia biasa menanti kakek Tarno. Hingga suatu pagi yang sunyi, Charlie ditemukan terbaring tak bernyawa di depan gubuknya. Ia telah pergi, setia dalam penantiannya hingga akhir. Kisah Charlie menyebar luas dan menginspirasi banyak orang. Penduduk desa mendirikan sebuah batu kecil di tempat Charlie terakhir kali ditemukan, sebagai tanda penghormatan untuk kesetiaan seekor anjing terhadap tuannya. Gubuk kakek Tarno dan Charlie kini menjadi tempat yang sering dikunjungi, bukan hanya untuk mengenang mereka, tapi juga untuk belajar arti kesetiaan dan cinta tanpa syarat.